pemirsa semuanya, dan kali ini saya akan membahas mengenai buku saya yang terbaru, yang baru saja publish. Kali ini buku saya berjudul tentang Turning 40. Bagaimana saya bisa mendapatkan ide tentang Turning 40 tersebut? Saya terinspirasi dengan pengalaman pribadi teman saya yang berusia sudah dewasa tetapi belum menikah. Well, itu sepertinya menjadi masalah yang saat ini tengah terjadi di antara kita. Nah, buku tersebut memberikan inspirasi kepada saya bahwa banyak dari teman-teman kita sudah mulai merasa cemas, takut akan masa depan mereka. Meanwhile, sementara saya yang menginjak 40 tahun tetap happy dan menikmati kesendirian saya. Bukan mengenai pembenaran diri dan juga bukan mengenai tutorial bagaimana menghadapi usia 40 tahun, tetapi ini mengenai bagaimana melewatkan waktu 1 bulan sebelum saya berumur 40 tahun dan dengan siapa saja saya bisa melewatkan waktu bersama dengan orang-orang di sekitar saya selama 40 tahun. Di dalam buku ini adalah pengalaman saya yang luar biasa dalam 1 bulan, dan di dalam 1 bulan itu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ingin tahu lebih banyak tentang buku saya? Silakan baca buku saya dari halaman per halaman, lembar per lembar. Di dalam lembaran buku saya, kalian akan menemukan bagaimana cara saya menghadapi umur ketika saya beranjak 40 tahun dan saya masih single. Dan di dalam hal ini juga kita akan belajar bersama-sama. Daripada kita mengutuki diri sendiri, daripada kita menyesali kenapa kita masih single, lebih baik kita melakukan hal lain dan kita tidak hanya berfokus pada kesinggalan itu. Karena banyak cinta yang bisa kita berikan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya mengenai eros, tetapi ada storge, filio, dan masih banyak lagi cinta yang kita bisa sebarkan di sekeliling kita. Baik, untuk selanjutnya silakan lihat buku saya, baca, dan resapi bersama-sama. Tentu saja di dalam pembuatan buku ini saya tidak sendiri, tetapi saya melibatkan banyak pihak. Saya melibatkan banyak orang di sekeliling saya untuk menuliskan pendapat mereka, opini mereka, dan saya menanggapi setiap opini dan pendapat mereka. Selain itu juga saya melibatkan banyak orang di dalam promosi buku saya, termasuk dalam pembuatan YouTube ini. Oleh karena itu saya mau berterima kasih untuk semua yang telah membantu saya. Saya tidak bisa menyebutkan mereka satu persatu, tetapi Anda bisa menemukannya di dalam buku-buku saya. Dan selain itu juga saya mengucapkan terima kasih kepada pembaca di luar sana. Anda sudah mengenal saya melalui bacaan yang Anda baca. Oleh karena itu, tetap nantikan buku-buku saya yang berikutnya. Ini sangat menarik dan saya penasaran sih kenapa sampai penulisnya itu bisa nulis buku seperti ini, lugas banget. Saya penasaran, pengen bertanya sih sama penulisnya. Kamu juga pasti penasaran kan, kenapa sampai dia bisa tulis seperti ini? Penasaran nggak? Yuk sama-sama yuk kita tanya langsung sama yang tulis bukunya ini. Yuk. Hai Fit, thank you ya udah mau ketemu hari ini. Iya, makasih banget. Suka lo sama bukunya beneran. Tapi saya masih penasaran. Kenapa sampai ini ditulis dengan nama Turning 40? Itu sebenarnya karena memang 1 bulan lagi saya berumur 40 tahun. Jadi penulisan itu saya lakukan dalam waktu 1 bulan sebelum saya berumur 40 tahun. Oh, oke. Sebenarnya saya juga masih punya pertanyaan sih. Oke. Kalau lebih dari 3 nggak apa-apa. Boleh? Saya penasaran. Gimana cara Fitri menghindari ketika orang bertanya, kapan nikah? Kok masih sendiri aja? Gimana sih cara menjawab? Entah mungkin Fitri menjawab atau hanya langsung pergi menghindari mereka. Saya belum ketemu sih di sana itu. Mungkin bisa dijelasin. Baik. Biasanya saya memang akan menjawabnya, tapi biasanya jawabannya ngeles. Kayak misalnya kayak, KUA-nya masih tutup tuh. Gitu. Atau kita bisa ngeles dengan hal lucu-lucuan. Jadi daripada saya marah-marah ketimbang it's not your business, itu kan lebih kayak itu juga menyakiti hati saya, juga menyakiti hati orang lain. Jadi kadang-kadang saya lebih asik dengan bercanda
Tapi ketika itu adalah orang yang memang ingin tahu sekali jawabannya, saya akan menjawab secara profesional. Jadi saya akan menjawab lebih serius, tetapi itu pun menjawab yang lebih diplomatis. Jadi saya tidak akan menghindari ataupun marah. Ketika itu marah, itu akan membuat saya semakin stres. Satu lagi, saya penasaran. Sebenarnya di dalam buku ini juga kan ada pertanyaan yang Fitri bilang kan, apa standar hidup? Ya. Apakah Fitri pernah pakai standar orang lain dalam tanda kutip ya, standar orang lain yang positif di dalam diri Fitri sendiri? Kalau saya secara pribadi, saya tidak memakai standar orang lain, tapi saya memakai standar diri saya sendiri. Misalnya sebagai contoh sederhana, ketika kebahagiaan saya berbeda dengan kebahagiaan orang lain. Mungkin kebahagiaan orang lain ketika dia bisa shopping di tempat-tempat tertentu, atau dia bisa beli produk-produk tertentu. Tapi kalau bagi saya, ketika memandang matahari saja itu sudah membahagiakan, itulah standar hidup saya. Jadi bagi saya tidak pernah memandang standar hidup orang lain. Oke, terakhir ya. Oke. Sebenarnya apa sih sukses menurut Fitri sendiri? Sukses itu berarti kita bisa bahagia dengan diri kita sendiri. Karena bagi saya ya, bahagia itu bukan secara material saja. Saya tidak harus memiliki mobil banyak, saya tidak harus memiliki rumah mewah yang luar biasa, tetapi ketika kita ada di segala sesuatu dengan bahagia, itu adalah satu hal bahwa saya sukses. Oke, dari contoh hal kecil saja ya. Dari contoh kecil saja, saya bisa mengatakan bahwa saya sukses karena saya memiliki banyak mimpi saya, dan itu bisa terwujud menjadi sebuah kenyataan. Memang tidak menjadi hal yang booming, tetapi bagi saya itu adalah oke, saya bisa berlari-lari kecil untuk menjemput mimpi saya. Itu adalah sebuah kesuksesan, gitu. Dan saya sukses orang satu dengan orang lain berbeda. Jadi ketika standar yang kalian tetapkan itu sudah kalian capai, berarti kalian sukses. Kalian akan tetap menjadi bos walaupun punya warung kecil, karena kalian adalah bos diri kalian sendiri. Jadi jangan pernah berpikir bahwa oke, pekerjaanku hanya penjual kopi, tetapi tidakkah kalian berpikir bahwa ketika kalian menjual kopi, kalian adalah bos, karena kalian adalah bos atas diri kalian sendiri. Jadi itu pun bukan sebuah kegagalan ketika aku cuman sebagai penjual kopi. No, it's not cuman. Itu adalah suatu langkah besar ketika kamu berhasil memutuskan saya mau menjadi penjual kopi, dan saya akan jual kopi yang enak. Oke, Fit, thank you ya for your time ya. Alright, thank you. Puas banget udah nanya langsung sama penulis. Makasih banget. Makasih ya. Ya. Setelah membaca buku Turning 40, jadi bukan karena kebetulan saya mengenal penulis, tapi karena saya betul-betul baca buku ini dan saya merasa apa yang saya boleh katakan, saya merasa bahwa saya tidak sedang membaca buku, tapi saya merasa saya sedang berdialog dengan si penulis. Jadi ada satu hal yang berbeda pada saat saya membaca buku-buku yang lain. Itu kadang-kadang saya harus baca ulang 2 kali karena terasa berat bagi saya. Tapi untuk Turning 40 ini saya melihat bahwa penulis mengalir dengan ringan dalam menyatakan apa yang dia alami sepanjang kehidupannya, dan itu menyenangkan buat saya waktu membaca. Dan nilai yang saya dapatkan di sana, saya melihat bahwa ada satu iman yang luar biasa dari penulis, karena
suka dengan buku ini. Dan yang kedua adalah motivasi yang dia berikan secara mengalir juga untuk setiap membaca. Dan saya berharap untuk setiap siapa yang mau membaca buku ini kelak, itu apalagi yang sudah berumur memasuki 40 tahun, jangan khawatir. Jadi ada kekuatan yang Tuhan beri seperti yang diberikan oleh penulis ini, yang sungguh menguatkan dan memotivasi supaya tetaplah berjalan di jalan Tuhan dengan pertolongan Tuhan yang nantinya dipercaya bahwa pada saatnya lah Tuhan memberikan yang terbaik. Itu aja yang saya bisa saksikan dari buku ini. Kiranya ini menjadi kerinduan untuk membaca, rindu untuk mendapatkan buku ini.